Pemirsa, BNI membidik laba bersih hingga 9,5 triliun rupiah tahun ini. Kita akan membahas dan menganalisis prospek saham BNI bersama analis Mandiri Sekuritas Rendy Wijaya. Selamat pagi, Mas Rendy. Ya, selamat pagi, Mas Afri. Iya, Mas Rendy, BNI kalau membidik laba bersih sampai 9,5 triliun rupiah untuk saat ini Anda melihatnya ini cukup realistis dan rasional tidak kalau melihat juga dari sisi fundamental BNI sendiri? Ya, kalau kita melihat apakah target ini masih rasional, menurut saya masih ya, gitu. Karena kalau kita melihat memang dengan pencapaian yang dicatatkan di first half 2021 ini kelihatan sekali gitu, memang recovery dari bisnis perbankan ini sudah mulai terlihat gitu, seiring dengan mungkin di kuartal 2 ini memang ada perbaikan dari mobilitas juga ya, di mana kalau kita ingat kan pemerintah juga cenderung lebih longgar, aktivitas ekonomi lebih berjalan lebih baik gitu dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya gitu. Makanya kita lihat di sini kinerjanya bisa dibilang bertumbuh signifikan ya, terutama mungkin kalau kita lihat dari sisi kredit yang bertumbuh, kredit untuk small business ini yang mencatatkan pertumbuhan signifikan gitu, di mana ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di kelas yang dari yang menengah ke bawah pun juga sudah mulai ada perbaikan seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat di sini sebenarnya masih sangat mungkin sekali untuk dicapai, namun memang patut menjadi perhatian juga gitu, bahwa di kuartal ketiga ini kita kan ada PPKM darurat dan juga PPKM level 4 di beberapa wilayah gitu yang akhirnya menyebabkan mobilitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi kembali menurun, dan ini mungkin berpotensi memberikan tekanan ke kinerja gitu, meskipun mungkin secara tahunan target tersebut masih dapat dicapai. Oke, kalau memang dianggap realistis bidikan 9,5 triliun ini, apa karena BRI sendiri merasa optimis masih banyak justru kreditur-kreditur yang justru datang saat di masa pandemi, khususnya tadi kalau Anda katakan dari small business dan juga consumer kalau tidak salah tadi ya. Optimismenya apakah datang dari sisi itu saja atau ada hal lain yang bisa membangun optimisme di BNI sendiri? Ya, kalau dari mungkin selain dari pertumbuhan kredit ya yang juga mulai terlihat memberikan signal ada recovery gitu. Cuman kalau dari dalam BNI-nya sendiri kita lihat juga mencatatkan beberapa operational metrics yang cukup positif gitu, di mana mungkin saat ini buat dana mahal atau cost of fund-nya itu udah mulai relatively turun gitu ya, cukup rendah dibandingkan dengan periode-periode yang lalu gitu, di mana dari porsi kasa ini yang udah mendekati 70%, which yang ini juga level yang tertingginya gitu ya selama beberapa tahun terakhir. Nah, ini yang menurut saya membuat fundamentalnya juga jauh lebih solid gitu, di mana saat ini BNI juga bisa memaintain loan yield yang stabil di kisaran 7,7%-an. Jadi dari segi margin pun juga bisa di-maintain dengan baik gitu. Jadi dengan cost of fund yang lebih murah, loan yield-nya stabil, margin juga bisa lebih baik tentunya. Plus yang kita patut cermati juga kalau kita ingat mungkin di 2020 itu kan banyak restrukturasi kredit yang terjadi gitu, karena mungkin baru awal pandemi banyak korporasi yang mungkin juga nggak siap gitu menghadapi pandemi di awal 2020 lalu. Cuma kita lihat dengan pandemi yang udah berlangsung selama 1 tahun lebih ini, sebenarnya bisa dibilang perlahan-lahan dari segi korporasi pun juga udah mulai banyak yang melakukan ekspansi gitu. Makanya kita lihat di sini juga pertumbuhan kreditnya mungkin masih belum terlalu signifikan ya, belum mencapai double digit growth. Cuman kalau kita lihat corporate banking kan masih ada mendekati di high single digit gitu. Jadi ini yang saya lihat juga recovery dari bisnis-bisnis di sektor lainnya yang menunjang kredit BNI ini yang juga udah menunjukkan tren positif gitu. Jadi ini yang harusnya akan menunjang kinerja. Baik, tapi kalau dilihat dari sisi likuiditas penyaluran kredit di BNI seperti apa, Mas Rendy untuk saat ini? Kalau dari sisi likuiditas sebenarnya kita lihat mungkin untuk di level saat ini ya, dengan LDR mungkin di kisaran 87% kalau tidak salah tadi ya. Menurut saya ini cukup sangat liquid sekali gitu, dibandingkan dengan mungkin periode-periode kayak 2019 atau 2018 gitu, mungkin udah mendekati 90% gitu ya. Jadi angka 80-an% ini sebenarnya udah memberikan ruang kelonggaran. Artinya BNI sebenarnya masih punya kemampuan untuk menyalurkan kredit, cuman memang balik lagi karena situasi ini masih pandemi dengan uncertainty yang masih cukup tinggi, tentunya BNI juga masih akan selektif kita lihat ya ke depan untuk menyalurkan kredit. Jadi sebagai kreditur pun juga tetap perlu waspada atau mengantisipasi dengan kondisi kredit bermasalah tidak di BNI?
Kalau kita lihat itu tentunya masih harus diwaspadai gitu, karena balik lagi kalau kita melihat sepanjang masa pandemi ini dari 2020 sampai dengan sekarang, recovery dari bisnis memang tidak terjadi secara serempak di semua sektor gitu ya. Oke. Mungkin ada beberapa sektor yang mungkin masih cenderung agak sulit untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Jadi mungkin tetap kita lihat harus penyaluran kreditnya akan lebih selektif gitu ke sektor-sektor yang memang lebih potensial. Oke, baik. Jadi harus tepat sasaran juga ya agar tidak ada kredit macet nantinya, apalagi di masa pandemi yang masih penuh dengan ketidakpastian. Kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya, Mas Randy. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 1996. Rekan saya, Cikal Multazam akan menyampaikan beberapa informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya baik, Cakri dan juga pemirsa, saham BBNI telah menjadi salah satu primadona di Bursa Efek Indonesia. Kita simak datanya. Ya, kita simak, Cakri, untuk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk memiliki kode saham BBNI melakukan pencatatan pada 25 November 1996. Kemudian berada di papan utama bursa, berada di bidang usaha utama perbankan, sektor keuangan, dan subsektor bank. Kita simak untuk pemegang saham BNI, di mana saham mayoritas sebesar 60% atau 11,18 miliar dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Kemudian sebanyak 39,9% atau 7,44 miliar dimiliki oleh masyarakat dan 0,1% atau 19,58 juta dimiliki oleh saham treasury. Kita simak saat ini pergerakan nilai saham BBNI di mana dimulai pada awal Januari di tanggal 5 di 6.500, kemudian turun pada 29 Januari di 5.550, kemudian mengalami kenaikan pada 16 Februari di 6.350 dan selanjutnya mengalami tren penurunan dimulai pada awal April tanggal 1 di 5.670, kemudian turun kembali pada 28 Mei 5.200 dan kembali naik di 11 Juni sebesar 5.675 sebelum kemudian menemui titik terendahnya pada 28 Juni di 4.580 dan selanjutnya mulai mengalami tren kenaikan, Cakri, di 5 Agustus 5.200, kemudian pada 24 Agustus di 5.325. Ya demikian, Cakri, informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cikal. Dan saya kembali ke Mas Randy, analis Pandin Sekuritas. Mas Randy, kalau tadi kita melihat pergerakan saham dari BBNI, ini di bulan Juni, tepatnya di akhir Juni ini mengalami penurunan yang sangat drastis, 4.580 per lembar saham. Lalu kita lihat ada tren kenaikan sampai kemarin, 24 Agustus di 5.300-an begitu. Anda melihat sentimen apa yang paling mempengaruhi pergerakan saham dari BBNI ini? Ya, kalau kita lihat mungkin tentunya kalau dari sisi pergerakan harga sahamnya, tentunya likuiditas berperan penting juga ya gitu, dimana kalau kita melihat memang mungkin sebelum Lebaran sampai dengan mungkin bulan Mei dan Juni awal gitu ya, itu memang bisa dibilang dari segi pasar kita itu likuiditasnya masih cenderung lemah gitu dibandingkan dengan akhir tahun 2020 lalu. Mungkin nilai perdagangan dalam satu hari mungkin masih di bawah 10 triliun gitu. Cuman kalau kita lihat untuk di saat ini gitu ya, atau dari bulan Juli sampai dengan saat ini kita melihat memang sudah mulai ada tanda perbaikan likuiditas gitu, yang artinya investor ini mulai masuk nih ke pasar saham juga gitu. Jadi tentunya sebagai salah satu emiten yang menjadi yang big caps juga ya untuk di IHSG kita, ini juga menjadi sentimen positif gitu, di mana ketika ada aliran dana masuk baik dari investor asing maupun investor lokal, tentunya saham-saham big caps ini seperti BNI juga akan mendapatkan dampak positifnya. Gitu, itu mungkin salah satu faktor yang pertama juga yang menentukan kenapa ada kenaikan juga. Terus kedua, kalau kita lihat di bulan Juli juga Perseroan telah mengumumkan adanya rencana buyback saham. Gitu. Nah, ini yang mungkin juga menjadi katalis positif gitu, menjadi dorongan menyebabkan kenaikan harga saham Perseroan saat ini. Oke. Dari BNI sendiri ada 4 anak usaha. Kira-kira yang paling perform dan juga bisa menyokong dari pergerakan harga saham ataupun juga dari kinerja dari BNI sendiri, ada tidak yang mempengaruhi pergerakan harga saham dari BBNI? Mungkin kalau di level anak usahanya, saya lihat sebenarnya dampaknya lebih hampir sama semua ya. Maksudnya kalau kita lihat memang dari segi bisnis overall memang mencatatkan recovery gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau spesifik ke anak usaha kita nggak melihat ada yang satu yang berperan paling dominan.
seperti itu. Jadi kita lihat memang mungkin the whole business yang mengalami recovery ini juga menjadi sentimen positif. Plus juga selain tadi ada buyback, juga kita lihat BNI mulai aktif untuk mengembangkan platform digital seperti itu. Jadi ini yang kita lihat mungkin strateginya juga udah mulai mengarah mengikuti tren yang sedang terjadi di dunia perbankan kita gitu, di mana mungkin bank-bank udah mulai berusaha untuk bertransformasi menjadi digital banking. Dan dari sisi operational expense nanti ke depannya juga bisa turun, ya menjadi katalis positif juga untuk jangka panjang juga bagi BNI seperti itu. Oke, justru malah konsep yang digital banking ini yang bisa menjadi salah satu penyokong dari pergerakan harga saham BBNI sendiri ya Mas Randy. Kalau Anda lihat untuk rekomendasi BBNI untuk saat ini, kira-kira apa rekomendasi Anda? Ya, untuk rekomendasi BBNI dengan kita lihat kinerjanya bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan industri, pertumbuhannya, plus juga dari sisi valuasi bisa kita bilang saat ini BNI masih yang termurah gitu ya, dibandingkan dengan big banks lainnya ataupun mungkin digital banking yang small banks. Gitu. Jadi sebenarnya kita lihat BNI ini masih sangat menarik, kita masih rekomendasi buy juga buat BNI, dengan target harga di 7.400 kita terus setara dengan PBV satu kali di tahun 2021. Oke, kalau untuk target dari nilai saham BBNI sendiri, Mas Randy masih bisa menargetkan apakah bisa menembus 5.500 mungkin untuk akhir bulan ini? Kalau untuk sampai di pergerakan bulan ini menurut kita masih sangat possible gitu untuk menembus level 5.500 gitu, karena dari rilis laporan keuangan ini juga terlihat bahwa kinerja memang positif seperti itu. Oke, masih bisa menembus, masih possible ya untuk di 5.500 bagi para pelaku pasar untuk menarget dari saham BBNI. Baik, terima kasih Mas Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas telah bergabung bersama kami di Corporate Action hari ini.